VWS, Vape with Sharing. Oke guys, balik lagi bareng gua Aldi di Vape with Sharing. Nah, sekarang gua ditemenin sama Papi Robert dan Mas Rival. Ini mereka itu dari komunitas Woto Friends Indonesia. Woto Friends Indonesia. Kalau boleh tahu Woto Friends ini berdiri sejak kapan? Kalau berdiri awalnya sih 2019. Oke. Tanggal 19 Mei. Gitu. Oh, dan Om Robert ini sebagai Presiden Woto Friend Indonesia. oh ini. Yang kedua. Yang kali. kedua. Oh. Ya. Wakilnya siapa? Prabowo. Enggak kan? Presiden kan? Wakilnya Dega Mandega. Oh, Lagi Widih. kebetulan Dega. dia Lagi ke Jawa. Oh. Om, gue penasaran deh Om. Sorry ya, gue ubah posisi duduk, gue penasaran. Om, maaf di sebelumnya. Kan di vape ini rata-rata anak muda nih, ya kan? Nah, Om, ya aku mohon maaf dulu deh. Kan Om udah berumur lah boleh dibilang. Kok Om masih ada semangat sih pengen bikin komunitas? Bukan bikin komunitas, tapi masuk di komunitas vape gitu. Kenapa sih Om? Alasannya? Menurut saya vape ini bagus, Oke. sehat. Mm-mm. Menurut saya. Hmm. Saya nge-vape itu 2019 akhir. Ya, itu mulai itu awalnya masih pakai dulu zamannya ada pen, model pen gitu ya. Iya. Pen gitu. Sebetulnya pen itu kan dari 2017 sebetulnya. Tapi saya pakai 2019 tuh. Jarak Oke. saya udah telat tuh. Tapi itu awal saya. Ya pakai dari itu terus ya pakai apa namanya? Exit grip dulu ya Oke, ada ya. exit grip. Gitu. Setelah itu saya berhenti rokok. Oh, gara-gara exit grip bisa berhenti rokok. Iya, Oke. berhenti sampai sekarang. Oh. Jadi rokok tuh menurut saya sekarang kalau saya isep rokok tuh saya kemarin nyobain beberapa bulan saya nyobain tuh apek aja tuh kayak rokok lama gitu. Oh. Tapi kenapa kok tiba-tiba kepikiran saya mau gabung komunitas vape gitu? Awalnya saya awal tuh di drag. Oh, Gerak. sebelumnya juga Om udah ikutan komunitas. Ikut gerak. Iya, Oh. diajak sama temen itu Daeng Nurdin tuh. Ya, berarti ikut ngomong gitu. Saya seneng di drag ini dulu dia ada acara berbagi. Oh, berbagi. Jumat berbagi. Oh. Kita dulu tiap Jumat kita ngambil makanan dulu kalau nggak salah almarhum gerobak apa ya yang bikin acara itu. Iya. Jadi kita ambil makanan, kita bagi-bagi di jalanan. Oh. Saya suka itu. Oh. Acara itu saya suka. Gitu. Terus saya berlanjut dari drag akhirnya pindah ke Woto Friend. Woto Friend pindah gitu, yaudah sampai sekarang ini. Cuma dulu kan masih user kan, dulu kita masih ayo rame. Oh, ikut rame-rame aja. Oh, ini ngerasa jadi lebih muda lagi. Jiwanya lebih muda. Langsung jiwanya jiwa muda gitu. Ya? Betul. Oke. Gitu. Om basicnya apa sih Om? Saya aslinya dulu pelaut. Oke, pelaut. Pelaut, terus pensiun karena memang waktu itu waktu jadi pelaut belum punya keturunan, agak susah, jadi saya pensiun. Nah, gitu. Awalnya ini. Oh, basicnya pelaut. Pelaut. Bagian mesin saya. Bagian mesin. Iya. Oh. Gitu. Dan ibaratnya masuk ke vape ini ketika sudah pensiun berarti kan? Udah pensiun ya? Udah. Waktu itu saya lagi ada di restoran. Oke. Kerja di restoran. Oh, sempat kerja di restoran juga? Sempat punya kakak ipar, Karawaci. Oh. Dia franchise kan di Karawaci, buka cabang di Tanjung Priok di rumah orang tua. Jadi saya ikut bantu. Oh, ikut bantu di situ. Iya. Nah, teman-teman dari Woto Friend itu lah yang dulu suka nongkrong di Karawaci. Kita ngobrol, fitmate gitu apa dulu kan ketua Jakartanya kan Ruli, Joker dulu sebenarnya. Itu kita sih ngumpul-ngumpul apa semua gitu aja. Oh. Karena kan ya itu ya, maksudnya image di masyarakat itu kan vape itu anak muda banget kan, apalagi kan banyak vapers baru tuh ya, wah keren lah anak muda. Dan ternyata di sini Om Robert mewakili sosok orang tua pun nge-vape dan malah gabung ke komunitas gitu loh. Oh. Karena menurut saya nih kayak banyak di luar nih ya, yang saya dengar nih kayak
ibu-ibu, mama tuh dia bilang kalau vape ini nggak bagus, vape ini meledak, gitu. Justru itu yang saya edukasikan kepada mereka. Waktu vape bikin orang meninggal, itu kejadiannya di Amerika, yang 6 orang itu. Saya bilang kita ini itu bukan gara-gara vape, bukan gara-gara liquid yang benernya, itu liquid yang ditambahin dengan ada ininya begitu seperti itu. Terus kalau kayak yang vape meledak itu saya bilang setahu saya kayak vape mod ini nggak pernah saya dengar meledak nih. Kecuali yang mekanikal ya. Kalau mekanikal karena dia kan langsung. Iya. Itu saya ceritain itu, bener nih. Akhirnya dia mau coba. Saya berikan itu kayak pot-pot kecil dicoba, enak ya. Pakai nanti dapat 1 minggu. Om, saya udah berhenti rokok nih katanya. Jadi Om ngedoktrin ibu-ibunya. Oh iya. Oh jadi akhirnya suaminya disuruh nge-vape. Iya, dia sendiri, ibu-ibunya itu. Oh, berarti Om Robert ini penyelamat para suami yang mau nge-vape loh. dia ngedoktrinnya beda. Berarti dia ngedukasinya bukan ke suaminya dulu, tapi istrinya dulu. Luar biasa loh. Bagus triknya ya. Mungkin bisa dicoba sama distributor. Jadi silakan ngegorengnya ke ibu-ibu dulu gitu kan. Biar suaminya bisa pada beli. Iya. Bagus. Banyak kok yang salah dia ngerti dari yang di luar ini. Mungkin karena dia lihat di media sosial kan. Media sosial kan banyak sekali yang berita-berita hoax gitu kan. Itu aja kok. Nah, bentar ya Om Rival. Jadi gue penasaran banget soalnya nih. Om, kan kalau misalnya anak muda itu kan biasanya dapat dari grup WA tuh biasanya kan. Jangan nge-vape bla bla bla. Nah, kalau Om di grup WA-nya gimana, Om? Kalau ada yang nge-share gitu? Nggak ada. Cuman saya kan bilang ini hoax. Ini hoax, ini buktinya. Saya punya. Om jadi yang mewakili orang tua untuk ngomong gitu? Iya, ini buktinya. Kalau itu berita ini berita hoax, semuanya. Bahwa kayak kayak vape dengan rokok, kayak vape ini uap. Yang ditimbulkan itu uap, bukan asap, saya bilang. Kalau rokok itu asap. Karena benda padat dipanaskan jadinya asap. Kalau ini benda cair dipanaskan jadinya uap. Oke. Gitu. Dan kebetulan juga saya waktu 2019 itu kebetulan teman-teman di Watt of Friend kan ada salah satunya dokter. Jadi dokter ini dia ajak teman-temannya buat ronsen. Oke. Ya kalau nggak salah 2019 ya dulu namanya. Yang saya 7 tahun nge-vape apa gitu ya. Ya itu saya ikut itu. Oh. Dan semua hasilnya emang bagus, nggak ada yang bermasalah di paru-parunya. Om segitunya ya? Iya. Sama vape ya? Iya. Luar biasa loh. Kalah kalian yang muda-muda. Iya. Kalah anda yang nonton ya yang masih muda kalah loh sama Om Robert. Om Robert sampai supportnya sampai segitunya loh. Ya ibaratnya kan di umur Om gitu ya, ibaratnya masih ada urusan yang lebih penting lah kasarnya ya, kayak urusan keluarga dan lain-lain. Tapi Om Robert masih bisa menyempatkan diri untuk berkecimpung di industri ini gitu, terutama di komunitas gitu, apalagi sambil ngasih edukasi ke sekitarnya gitu. Ya luar biasa sih. Itu penting kok. Edukasi itu penting. Oh iya pasti Om. Salah satunya Om Makanya Lo. follow Vape Education. Salah satunya kan iklan. Ada promosi. Iya, ikut iklan. Salah satunya kan Om Lo. Ya, Om Lau. Om Lo itu saya tahu dari mana? Dari Anda. Oh, dari saya ya. Follow Vape Education. Ini benar, ini cerita benar ini. Saya nggak tahu, kalau ini saya mungkin nggak tahu. Dan rupanya rumus Om Lo itu banyak orang tidak tahu. Ya. Banyak, sangat banyak. Ya bener sih. Jadi memang. Jadi setelah kita tahu, Ya. dia bilang ini batas rendahnya, batas panjangnya, tapi saya bilang ini bukan patokan. Betul. Cari nikmatnya di mana. Jadi Ya. minimal ini kita punya patokan gini nih. Oh nggak enak, turunin. Orang juga nggak mesti harus main di 3,7. Mungkin ada orang main di 3,4 nyaman. Tapi minimal kita punya patokan nih. Iya betul. Ya, itu yang saya edukasikan pada temen itu banyak. Vaporista juga banyak kok. Gitu. Jadi memang boleh dibilang orang itu selalu ngingetin gitu ya ke vapers tuh kayak ya harus paham Om Lau, tapi nggak paham Om Lau itu sebenarnya diaplikasiinnya gimana gitu kan. Karena kalau misalnya cuma disuruh ingat Om Lau,
anak SMP pun ingat tahu gitu Om Lau, anak SMA tahu Om Lau. Cuman kan untuk di vape ini gimana cara ngaplikasiinnya gitu loh. Oke, sekarang kita ke Om Rivaldi, kayaknya udah nungguin nih untuk nanya. Ini Om Rivaldi ini di Woto Friends sebagai apa? Gue ya, bahasanya nggak apa-apa ya gue. Gak apa-apa. Gue di sini sebagai Jangan humas. aku kamu nanti saya. Ya. Nggak boleh. Itu. Pakai gua lagi. Biar kayak anak Jaksel banget. Yoi. Sebagai humas, Mas Andi. Humas. Oh. Sebagai humas. Humas. Basicnya apa sih? Kok bisa berkecimpung di industri? Awalnya kan gue masih kuliah ya, kuliah. Terus awalnya tuh terjun ke komunitas ini tuh ada di apa ya? Dikasih ojok-ojok lah, digoro-goroin ya. Oke. Saya digoro-goroin sama wakil presidennya Bang Dega. Kebetulan kan gue waktu itu satu tempat gawean gitu. Terus dia ngelihat gue nge-vape nih Mas. Dia ngeliat gue nge-vape, akhirnya gue mau nggak ditawarin, mau nggak join ke komunitas vape. Oh boleh Bang, menurut gue kan join ke komunitas tuh buat cari relasi juga sih Mas. Yeah. Gitu. Oh boleh Bang, silakan Bang, masuk deh tuh. Akhirnya berkecimpung di dunia vape komunitas khususnya. Oh. Gitu. Terus dengar-dengar udah punya produk juga katanya. Ada, alhamdulillah. Oh, ada. Ada. Udah berapa tahun di vape kalau boleh tahu? Dari 2017. 2017. Ya. Tapi untuk nyemplung ke industrinya Itu 2018. 2018. Di mana tuh sebelumnya? Di Woto Friend ini gue berkecimpung di. Oh, jadi berarti sebelum Om Robert lu udah duluan? Enggak. Om Robert dulu, terus gue baru masuk. Cuman masih member nih gue. Oh, member biasa. User. Ya. Oh. Gitu. Jadi gue kenapa sampai punya produk gitu? Jadi gue tuh selalu sama orang tua tuh ditegur, lu ngapain ke acara-acara kayak gitu-gitu, ada hasilnya nggak gitu. Yeah. Gue mau buktiin kalau gue kesini situ bukan cuma sekedar ngobrol doang, tapi gue mau menghasilkan sesuatu gitu. Padahal nongkrong kan? Nongkrong. Iya. Betul. Padahal kesana kesini, Ya, emang nongkrong gitu kan? Betul. Sebelum ke Coil gue juga ada awal mula tuh gue di produk clothing Mas, VGA. Oh, bikin Gitu, kaos. bikin kaos. Oke. Gue kan konsultasinya konsultasi sama Bang Dega ini. Oh. Dia selalu ngasih saran ke gue suka tuker cerita sama dia gitu. Oh. Akhirnya disaranin, yaudah lu kan bisa desain bisa segala macam, yaudah lu coba clothing gitu. Oh. Oke, kita panggilkan Bang Dega. Ada Bang Dega? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kayak jadi kayak tali kasih aja. Kayaknya baru minggu depan dia. Oh, baru minggu depan di sini ya. Balik. Oh. Nah, terus ini kan Woto Friends Indonesia. Ya. Dan kita semua sudah tahu ya, Wotovo sudah tidak ada di Indonesia gitu kan? Iya, betul. Nah, itu gimana perasaannya pas tahu Wotovo sudah tidak ada di Indonesia? Apakah pengen rasanya mencabut bednya langsung dibuang apa gimana? Enggak juga sih, karena memang kebetulan saya punya teman-teman yang banyak mensupport saya. Jadi mau nggak mau saya juga harus, karena teman-teman mensupport saya, ya udah, ayo. Walaupun nggak ada brand juga mau ngomong apa? Oh, Ya kan? jadi ini bener-bener ibaratnya kalian ini sebagai fans beratnya Wotovo lah. Iya. Mau brandnya itu ada atau enggak tetap Wotovo. Buat ngumpulin teman-teman yang pengguna Wotovo. Oh, produk Ya kan? Wotovo Berbeda. ini. Kan banyak kan? Banyak produk Wotovo kan boleh dibilang udah banyak. Ya. Gitu. Cuman mereka kan mungkin nggak punya tempat buat nongkrong apa mungkin buat sharing-sharing apa, maka kita punya grup, ada di WA, ada di Facebook, ada di IG juga kita punya gitu. Nanti kan dari IG itu kan kita arahkan ke WA apa, nanti kita bikin bulbis tipis-tipis lah gitu kan, kumul tipis-tipis, kita sharing-sharing lah gitu, gimana aja. Terus untuk apa ya, aktivitasnya, karena kan kalau misalnya ada beberapa komunitas yang memang ada brandnya di Indonesia kan mereka disupport lah. Iya. Nah, untuk kalian sendiri berarti kalau misalnya bikin suatu acara atau apa, itu gimana untuk
duitnya? berdiri sendiri ya. Sendiri aja. Sendiri? Iya. Jadi Ada, yuk bikin. Teman-teman supportnya nih, ayo jadi. jadi nggak perlu support dari brand, kita bisa asal kita ketemu vape meet ngobrol tipis itu kita udah sesuatu yang seneng ya Pia. Komunitas tuh kayak gini, mandiri. Kan emang komunitas itu muncul ketika kita itu suka dengan hal yang sama kan. Ya, Betul. Basicnya kan seperti itu. Kayak Betul. misalnya lu suka motor Honda ya, lu ngumpul gitu kan sama anak-anak yang pakai motor Honda gitu. Bukan karena kita minta support ke Honda juga gitu kan. Ya. Ya kalau misalnya kayak gitu ceritanya mau berapa komunitas Honda yang akan disupport sama Honda gitu kan? Ya. Ya rugi juga Betul. gitu. Mereka kan masih jualan motor. Nah terus kita bikin ini ya Pia, apa program sidak gitu. Ya, Oh, sidak. Sidak. Apa itu? Program Sidak apa? tuh sistem mendadak. Maksudnya? Ini biang keroknya nih. Apa itu sistem mendadak? Jadi gini, kita mau ngadain kayak pertama vape meet nih. Kita mau ngadain vape meet yuk gitu. Itu H-3 kita mau ngadain vape meet besar kan, lumayan besar dari Jakarta, Tangerang sampai dari komunitas lain juga ada yang datang gitu. Terus akhirnya kita ngadain vape meet sidak ini, kita aku pribadi pengen buat kan kebetulan lagi Tangerang nih, tempat di Tangerang, mau bikin sidak Tangerang, sistem mendadak kan, kebetulan ini acara mendadak kan. Alhamdulillah tuh pas mau mendekati acara, flyer naik, tiba-tiba ada aja tuh brand yang mau support gitu. Dan ininya tuh waktu aku ngadain di suatu tempat itu aku nggak konfirmasi dulu ke tempat itu kalau bahwa ada acara. Terus gimana dong? Karena kan sistem kita mau sidak. Iya. Iya kan? Enggak, kalau misalnya lu bikin acara misalnya vape gitu. Terus ke tempat dan lu belum sounding Belum gitu. lah ya, belum sounding. Nanti kalau tiba-tiba misalnya lagi hoki gitu taunya rame, itu gimana? Ini dia ditegur sama yang punya toko. Oh, pernah ditegur. Dia belum bilang. Bilang. Sementara flowernya toko ini kontak kan. Kontak, nge-DM. Lu bikin acara ini? Enggak bikin acara. Itu lihat trailer tuh. Hah? Dia telepon dipanggil ya. Panggil Nggak tahu tuh. dateng, kirain mau dimaki-maki nih. Dateng, kirain mau dimaki-maki, langsung bilang, nggak apa-apa Pal, gue makasih banget nih ngadain acara kayak gini, nggak apa-apa, gue makasih banget justru, kata dia gitu. Gue kira gue mau dimaki-maki nih, ngapain ngadain acara tapi nggak bilang-bilang dulu gitu kan. Akhirnya dia makasih banget karena tokonya udah di notice ya kan. Akhirnya dikasih kebebasan tuh, udah lu di sini aja biar lebih internal banget lah gitu. Malah dikasih tempat ya, Siapin lampu dikasih fasilitas. sama dia. Ya tapi kan ya benar sih. Maksud gua berarti vape meet ini enggak di kafe atau apa, tapi di toko. Di toko. Tapi sampingnya ada warkop gitu. Oh, ya bagus sih jadinya support juga ya. Iya. Jadi nge-support toko vape yang ada di daerah tersebut Iya. gitu. Dan aku juga nggak bilang sama papi kalau udah nge-sounding ke toko tersebut kan. Oh. Dia nanya gimana nih, tempat udah aman Pi, cuman belum dikasih tahu, belum dikabarin tokonya. Kaget, lu gimana besok nih acara gini? Udah Pi, tenang Pi, aman Pi. Oh, udah berapa kali kalau boleh tahu? Sama ini udah 3 kali. Vape Tiga sidak. kali. Sidak ya. Dan nggak ada teguran? Teguran terus. Teguran terus? Dan itu gue dapet tuh value-nya. Wih, berarti value gue sidaknya dapet dong. Sampai brand yang mau support itu dia sampai bilang, lu kok ngadain acara mendadak banget, udah kayak Roro Jongrang katanya dia gitu. Langsung jadi katanya gitu. Itu pengen ngebuat tuh berarti sidak ini berarti bener bisa terjadi. Rame? Alhamdulillah di Tangerang kurang lebih 30 lebih orang, Ya. di Bekasi kurang lebih 50 lebih orang. Oh, di mana kalau di Bekasi tuh? Di Bekasi di Kalimalang, nggak apa-apa sebut toko. Nggak apa-apa. Di Aftertaste. Oh. Vape House. Padahal di Bekasi nggak ngabarin gue ya, gue kan orang Bekasi. Lu Bekasi mana, Mas? bro. Mahal, Hah? mahal. Bekasi. Jati Bening. Oh, jadi. Maka saya nanya. Apa mahalnya anjing? Saya nanya. Rata-rata juga ngirimin barang, ngomongnya terima kasih doang.
Ini Mindi. Wah, siap. Masuk nih. Masuk nanti. Masuk nih. Tenang. Ada. Om Eri namanya. Itu dia ganti kapas 6 jam sekali. 6 jam sekali. 6 jam sekali. Wah, bersih sekali hidupnya. Widih. Salahnya Om, kenapa sih? Loh, kan kita mau sehat. Jawabannya gitu. Kita mau sehat. Ya berarti kita mau sehatin dulu ini katanya. Baru ke badan masih sehat, gak masalah. 6 jam sekali tanya. Iya. 6 jam sekali. Tuh guys, ini 6 jam sekali. Itu Ganti kameramen aja sampai 2 minggu baru ganti kapas lu. Bener. Itu udah malu Anda Itu makanya semangat. VWS, Vape with Sharing.